Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif menyebutkan satu bab. Babu hukmil azli, bab tentang hukum azl. Mengeluarkan air mani di luar rahim ketika suami istri melakukan hubungan badan. Hadis dibawakan oleh penulis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Banil Mustaliq. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang menyerang Bani Mustaliq. Fa asabna sabiyan min sabiyil Arab. Kami mendapatkan tawanan min sabiyil Arab di kalangan orang Arab. Fashtahainan nisaa, dan kami tertarik dengan para wanita. Washtaddat alainal uzbah, dan jauh dari istri membuat kami terasa berat karena mereka ketika perang tidak membawa keluarga. Wa ahbabna al-azla, tapi kami menghendaki azl karena tidak ingin punya keturunan dari budak tadi. Fa'aradna an na'zila, lalu kami ingin melakukan azl. Wa qulna, kami mengatakan, na'zilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina qabla an nas'ala. Apakah kita akan melakukan azl sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kita sebelum kita bertanya kepada beliau? Fa as'alnahu an dzalik, maka kami pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Faqala, lalu beliau mengatakan, ma alaikum alla taf'alu ma min nismatin kainatin ila yaumil qiyamati illa wa hiya kainatun. Kenapa kalian harus melakukan seperti itu? Tidak ada satu pun nyawa yang akan Allah ciptakan sampai hari kiamat kecuali pasti dia akan ada. Karena yang namanya kehadiran manusia di muka bumi ini atas ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang nanti akan melahirkan anak pasti akan lahir anak. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk menciptakannya, pasti tidak akan terjadi. Selanjutnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita, asabna sabyan, kami mendapatkan tawanan. Dan tawanan apa? Budak. Fakunna na'zil, lalu kami melakukan azl. Fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu beliau mengatakan, awa innakum lataf'alun, kalian benar melakukan azl? Qalaha thalathan, beliau bertanya seperti ini sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, ma min nasmatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wahiya kaina. Tidak ada satupun nyawa yang akan terwujud hingga hari kiamat kecuali dia pasti akan ada. Tidak ada satupun nyawa dari perjalanan hidup manusia, dari mulai Nabi Adam sampai kiamat, pasti nyawa itu akan hadir di muka bumi. Artinya terlahir sebagai anak, terlahir sebagai manusia. Jumlah nyawa telah ditetapkan oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan, dan nyawa itu akan muncul sebagai manusia yang terlahir walaupun manusia berusaha untuk menghalanginya.
Selanjutnya hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil." Kami melakukan azl sementara Al-Qur'an yanzilu. Quran sedang turun. Quran sedang turun artinya ada wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara tidak ada larangan yang disebutkan dalam. Baik. Sekarang coba kita lihat definisi azl. Azl adalah naz'ud dzakar minal farji qabla al-inzal. Lelaki mengeluarkan kemaluannya sebelum dia mengeluarkan air mani, daf'an li khusulil walad, agar tidak terjadi anak. Apakah ini boleh ataukah tidak? Dan ini yang nanti akan kita bahas. Al-uzbah maknanya adalah faqdul azwaj wan nikah. Al-uzbah menjadi jomblo, artinya dia tidak dibersamai oleh istri atau belum menikah. Nah, sekarang coba kita lihat dari keterangan yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azl di masa sekarang bentuknya beragam. Ada azl yang bentuknya air mani ditumpahkan di luar. Ada azl yang bentuknya dia menggunakan alat kontrasepsi sehingga air mani itu tidak sampai bertemu dengan sel telur. Bagaimana hukum azl seperti ini? Dua hadis yang tadi dibawakan oleh penulis dari Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa dulu melakukannya dengan pertimbangan mereka tidak mau punya keturunan dari budak, dan budak itu adalah tawanan perang. Budak adalah tawanan perang dengan non muslim. Kalau muslim perang melawan muslim, salah satunya kalah, tidak boleh diperbudak. Tapi kalau muslim melawan non muslim, misalnya Indonesia menaklukkan Papua Nugini misalnya, lalu menang, maka nanti mendapatkan tawanan, maka tawanan dijadikan sebagai budak. Indonesia melawan Israel, menang, untuk saat ini mimpi ya. Andaikan menang lalu mendapatkan tawanan, maka tawanan itu bisa dijadikan sebagai budak. Baik, selanjutnya, dulu para sahabat mereka ketika punya budak, mereka tidak ingin punya keturunan dari budak. Mereka ingin melakukan hubungan dari keluarga. Dan jihad itu butuh waktu yang panjang. Keberangkatan kadang 1 bulan, kemudian kegiatan di sana berbulan-bulan, baru setelah itu pulang, sehingga butuh waktu yang panjang. Dalam situasi waktu yang panjang itu, Abu Sa'id mengatakan, fashtaddat alainal uzbah. Kondisi jauh dari keluarga membuat kami berat. Fastahainan nisa, sehingga kita tertarik untuk melakukan hubungan badan dengan wanita. Dan wanita yang tersedia adalah wanita budak. Dan budaknya ini budak Arab. Di sini sabyan min sabyil Arab. Kami mendapatkan budak dari kalangan orang Arab. Akhirnya karena mereka tidak punya keinginan untuk punya anak, melakukan azal. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ma'alaikum alla taf'alu. Kenapa kalian tidak melakukan azal saja? Atau kenapa kalian melakukan azal? Padahal setiap nyawa yang Allah akan ciptakan pasti akan terlahir. Artinya kalian melakukan hubungan badan, kalau memang tidak Allah kehendaki untuk jadi nyawa, maka selamanya tidak akan jadi manusia. Baik, selanjutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak melarang tegas, tapi beliau hanya menyampaikan apa? Beliau hanya menyampaikan sifatnya saran.
Beliau hanya menyampaikan yang sifatnya saran. Sehingga di sini bersifat saran, arahan, dan bukan larangan. Dan tentu saja ini berbeda. Kalau itu terlarang, Rasulullah SAW akan sampaikan, tidak boleh, haram atau kalimat yang semisal apabila itu dilarang. Tapi di sini Rasulullah SAW hanya menyampaikan saran dan arahan. Termasuk juga di hadis bawahnya, awa innakum lataf'alun, betul kalian melakukan azal? Beliau tanya sebanyak 3 kali, sehingga beliau mengingkari, tapi pengingkaran yang tidak sampai pada tingkatan melarang. Lalu beliau ngasih arahan, ma min nismatin kainah ila yaumil qiyamah illa hiya kainah. Semua nyawa yang akan tercipta pasti akan tercipta sampai kiamat. Sehingga kalau memang Allah takdirkan dia tercipta, pasti tercipta. Baik, selanjutnya, manusia tercipta dari mana? Tercipta. Untuk manusia pertama, yaitu Nabi Adam, tercipta dari tanah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan, wa bada'a khalqal insani min tin. Allah mulai penciptaan manusia dari tanah. Sedangkan keturunannya tercipta dari air mani. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Allah Ta'ala berfirman, wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu, kemudian Allah jadikan keturunannya min sulalatin mimma immahin, dari sulalah saripati air yang hina, yaitu air mani. Jadi kita ini diciptakan dari apa? Jangan bilang tanah ya, yang diciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Sedangkan anak keturunan Adam tercipta dari air mani. Baik. Selanjutnya, manusia yang tercipta dari air mani, terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Pak, sekarang kan teknologi itu bisa mempertemukan itu di luar rahim, sehingga ada proses namanya bayi tabung. Itu kan berarti teknologi bisa menciptakan manusia. Teknologi bisa terlibat dalam proses penciptaan manusia. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Bayi tabung ini hanya mempertemukan antara sperma dengan sel telur, tapi dia tidak bisa memberi nyawa, sehingga jadilah zigot. Lalu ketika sudah jadi zigot, nanti apakah jadi manusia atau tidak, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang teknologi bisa mengupayakan proses tertentu, tapi hanya sampai titik tertentu. Lebih dari itu manusia tidak bisa ikut terlibat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan dan dia yang memiliki nyawa. Kalau Allah tidak kasih nyawa, maka selamanya tidak akan terbentuk. Nah, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nggak manusia itu dikloning? Dikloning bisa nggak? Jadi misalnya ada Pak Budi, dibuat 2 Budi, Budian, 2 Budi. Mungkin nggak manusia dikloning? Tidak mungkin. Selama tidak ada nyawa itu, maka selamanya tidak akan jadi manusia. Karena ini semuanya kembali kepada keberadaan nyawa. Wallahu alam, katanya ada ayam tanpa nyawa, dagingnya berkembang di Singapura ya, sehingga orang dia makan daging ayam tapi tanpa disembelih,
dia cuma daging saja. Terus gimana itu Pak? Ya itu sama sebagaimana orang bikin makanan yang lain, dia memang bentuknya seperti daging, dikembangkan seperti daging, tapi dia bukan makhluk yang bernyawa, sehingga tidak perlu ada proses penyembelihan. Seperti orang makan tempe tidak harus disembelih. Baik. Selanjutnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga menyampaikan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl, kami para sahabat melakukan azl sementara Quran itu turun. Dari sini kemudian para ulama membahas tentang kasus yang terjadi di zaman wahyu. Kasus yang terjadi di zaman wahyu turun. Di zaman wahyu turun itu kapan? Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apakah semua kasus yang terjadi di zaman wahyu turun itu bisa dijadikan sebagai dalil? Karena kasus yang terjadi di zaman wahyu turun itu ada dua. Satu, dia mendapat peringatan dari Al-Quran. Mendapat peringatan dari Al-Quran. Yang kedua, tidak ada peringatan dari Al-Quran. Baik. Kalau ada kejadian di zaman wahyu turun, di zaman Nabi SAW, tapi tidak ada peringatan dari Al-Quran maupun dari Nabi SAW, bisa enggak kita jadikan sebagai dalil? Berarti ini dibolehkan karena tidak ada peringatan. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika dia tidak mendapatkan peringatan dari Al-Quran, atau ketika dia dapat peringatan dari Al-Quran, maka kita ikuti sebagaimana peringatan yang berlaku. Tapi kalau tidak ada peringatan dari Al-Quran, nah di sini ada yang mengatakan hukum asalnya mubah. Hukum asal mubah. Quran mendiamkan, Quran tidak memberikan komentar, walaupun ketika itu tidak ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka melakukan azl tanpa pemberitahuan kepada siapapun. Namun kata Jabir, ketika tidak ada peringatan dari Quran, menunjukkan kalau ini boleh. Dan ada yang mengatakan tidak bisa disimpulkan hukum. Tidak bisa disimpulkan hukum karena tidak ada keterangan dari Al-Quran. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati dalam hal ini, semua kasus dan kejadian di zaman wahyu turun dan di tempat yang dialami oleh orang yang menerima wahyu tersebut, yaitu area Madinah dan sekitarnya. Ketika ada sebuah kejadian kok tidak ada peringatan dari Al-Quran, tidak ada keterangan dari Al-Quran, berarti hukum asalnya boleh, hukum asalnya mubah. Dan itu diambil dari keterangan Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukan azl dalam waktu ketika Quran sedang turun, tapi enggak ada peringatan. Tidak ada larangan dari Nabi SAW maupun larangan dari Al-Quran. Tayyib. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat. Mereka hidup di zaman ketika wahyu itu turun, sehingga aktivitas mereka diperhatikan oleh Allah. Saat mereka salah diingatkan, saat mereka keliru ditegur, saat ada kasus apa dikasih penjelasan. Masya Allah, zaman yang tidak ada dan tidak mungkin berulang kembali. Karena itu sahabat mereka mengalami situasi di mana dengan sebab perbuatannya Quran turun, maka mereka kadang membanggakan
ayat ini turun karena kasus yang aku alami, ayat ini turun karena kejadian yang aku alami, ayat ini turun karena peristiwa yang aku alami. Masya Allah, itu kan luar biasa ya. Andai kan ada sebuah berita viral masuk di medsos atau di media sosial atau di media-media berita, lalu Anda tahu berita ini, kejadian ini, aku ada di situ, kira-kira gimana kita? Oh, kita bisa cerita kemana-mana, kita merasa bangga karena dalam peristiwa berita itu kita ada di situ. Akan dikejar wartawan untuk dicari tahu dan baik. Maka para sahabat menjadi orang yang paling paham tentang Quran di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, sebab mereka yang mengalami kejadian ketika Quran itu diturunkan. Selanjutnya kita akan membaca lebih detail tentang hukum azal. Berikut ini keterangan yang disampaikan oleh para ulama mengenai hukum azal. Laisa lirrajuli ay ya'zila an zaujatihi illa biidniha. Seorang suami tidak boleh melakukan azl ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya illa biidniha, kecuali dengan izin istrinya. Wa huwa madhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama baik dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan ini salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Wa hukiya fihil ijma', dan sebagian ulama ada yang mengatakan ini ijma'. Suami boleh azl jika istri mengizinkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, la a'lamu khilafan annal hurrata la ya'zilu anha zawjuha illa biizniha. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa wanita yang merdeka ketika suaminya mau azl, dia harus minta izin kepada istrinya. Walahu ayyazila an amatihi, dan lelaki boleh azl ketika hubungan badan dengan budaknya bi ghairi idniha, tanpa izin dari budaknya. Kama lahu ayyamna'ahal wat'a jumlatan, sebagaimana lelaki boleh saja tidak melakukan hubungan badan sama sekali dengan budaknya. Baik, sehingga di sini kesimpulannya adalah boleh melakukan azl tapi dengan izin istri. Apa alasannya? Wa dzalika li anna az-zawja mustahiqqatun lil ladzati wal walad. Karena istri juga punya hak untuk merasakan kenikmatan hubungan badan, dan salah satunya adalah ketika air mani keluar dari rahimnya, wal walad, dan istri punya hak untuk mendapatkan anak. Walaysa lizauj ayyamna'aha haqqaha, dan suami tidak berhak untuk menghalangi haknya illa biidniha, kecuali dengan izinnya. Keterangan yang disebutkan dalam syarah Mukhtasar At-Tahawi yang ditulis oleh Al-Jassas. Baik, ini kesimpulan yang kita baca dari Mausu'ah Al-Fiqhiyah yang diterbitkan oleh Ad-Durar As-Saniyah. Sekarang kita beralih ke keterangan yang lain. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, wa ammal azlu, kata Syekhul Islam, untuk praktek azl, faqad harramahu ta'ifatun minal ulama, diharamkan oleh sebagian ulama. Lakinna madhab al-a'immatil arba'ah, namun ulama empat madhab, annahu yajuzu, hukumnya boleh, biidnil mar'ah, dengan izin istri. Dan empat madhab ini berdalil dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan praktek azl di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja Allah tahu. Walaupun bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan laporan. Wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an ketika itu sedang turun.
Wa zada qala Sufyan, kata Sufyan Ats-Tsauri, "Lau kana syai'an yunha anhu lanahana anhul Qur'an." Andaikan ini adalah perbuatan yang dilarang, maka tentu Al-Qur'an akan melarangnya. Wallahu alam. Nah, kemudian di antara alasannya di sini sama sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Durar Saniyah, dalam fatwa Islam dinyatakan, lakin yushtaratu ayyakuna biidniha, tapi disyaratkan harus izin istri. Min haqqiha kamalul istimta', karena istri punya hak untuk mendapatkan titik klimaks ketika hubungan badan. Wa min haqqihal walad, juga berhak mendapatkan anak. Wa huma yafutani bil azli, dan itu akan hilang ketika lelaki melakukan praktek azal. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, boleh enggak misalnya sekarang kita bicara tentang masalah membatasi jumlah anak. Bolehkah suami istri tujuan azal tadi adalah untuk menghindari anak? Kalau azal boleh, apakah berarti boleh membatasi jumlah anak? Yajuzu ayyattafiqaz zaujan ala tandimin nasl. Boleh bagi suami istri untuk bersepakat ala tandimin nasl, mengatur kelahiran keturunan. Idza kana dzalika muaqqatan, apabila itu sifatnya sementara. Walaysa man'an daiman, bukan menghalangi selamanya. Misalnya keduanya sepakat kita tidak akan punya anak selamanya, sehingga yang satu vasektomi, yang satu tubektomi. Dah, pokoknya enggak boleh punya anak selamanya. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau sifatnya kita tidak punya anak dulu selama sekian tahun, kemudian nanti punya anak, setelah itu diatur kelahiran, boleh. Bisyaratin an takunal wasilatu al musta'malatu fi dzalika laisa fiha dararun 'alal mar'ah. Dengan syarat sarana yang digunakan untuk melakukan praktek itu bukan sarana yang membahayakan bagi wanita. Syekhul Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa amma isti'malu ma yumna'ul hamlu man'an muaqqata. Adapun menggunakan sesuatu yang menghalangi orang hamil sementara, misalnya ada seorang wanita yang terlalu sering hamil, wal hamlu yurhiquha, dan hamil ini membuat dia lelah, fatuhibbu an tunadzima hamlaha kulla sanataini marrah, kemudian dia ingin mengatur jarak kelahiran setiap 2 tahun sekali atau semacamnya, fahadza jaizun, hukumnya boleh dengan syarat ada izin dari suaminya, wa illa yakuna bihi dararun 'alaiha, dan ini tidak membahayakan bagi sang istri. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini selesai bab tentang masalah azal. Yang jadi masalah adalah yang jomblo ikut mendengar ini gimana? Hah? Oh tadi gini, ya, Masya Allah, kru yang tolong sabar ya, hanya bisa jadi teori. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, Kitabur Radha, bab tentang persusuan. Bab tentang persusuan. Babun yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal wiladah. Bab persusuan bisa menyebabkan mahram sebagaimana persalinan, sebagaimana nasab. Pembahasan tentang masalah persusuan ini kaitannya dengan masalah mahram. Jadi berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itu ada hubungan mahram.
ada hubungan warisan, ada hubungan perwalian, ada hubungan mahram, ada hubungan warisan, ada hubungan perwalian. Terkadang ada orang yang mahram tapi dia nggak dapat warisan. Ada yang dapat warisan tapi dia bukan mahram. Ada yang dia bisa jadi wali tapi dia nggak dapat warisan. Ada yang jadi wali dan bukan mahram. Maka tiga ini berbeda. Ada mahram, ada warisan, dan ada perwalian. Baik, coba kita tes ya. Sebutkan mahram yang nggak dapat warisan. Dia mahram tapi nggak dapat warisan. Mahram tapi nggak dapat warisan. Saudara sepersusuan, ibu yang menyusui, bapak suaminya ibu yang menyusui ini, dan semua keluarga persusuan nggak dapat mahram, nggak dapat warisan, walaupun mereka mahram. Sebutkan yang dapat warisan tapi bukan mahram. Yang dapat warisan tapi bukan mahram. Dia dapat warisan tapi bukan mahram. Siapa, Pak? Sepupu. Sepupu itu siapa? Anak paman. Anak paman mahram tidak? Tidak. Ada seorang wanita, dia enggak nikah, kaya raya, enggak punya saudara, bapaknya sudah meninggal, bapaknya punya saudara, paman laki-laki, paman-pamannya juga sudah meninggal, tapi pamannya punya anak laki-laki, punya saudara, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya paman. Nah, nanti ahli warisnya sepupunya, walaupun mereka bukan mahram tapi dia berhak dapat warisan. Baik, sebutkan dia bisa jadi wali bukan mahram dan nggak dapat warisan, tapi bisa jadi wali. Hakim, wali hakim itu bukan mahram, dia nggak dapat warisan tapi bisa jadi wali. Maka tiga ini hukumnya berbeda. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.